Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Fadila, NIM 0201181048, pelajaran psikologi keluarga, kelompok 13 akan menceritakan tentang pola asuh orang tua terhadap anak. Pola asuh terhadap orang tua anak itu berasal dari pola dan asuh. Pola dapat diartikan sebagai corak tenun, corak batik, potongan kertas yang dipakai mal untuk memotong pakaian baju. Sedangkan asuh berarti memelihara dan mendidik anak kecil. Secara umum, pola dapat diartikan sebagai corak atau model memelihara atau mendidik anak. Yang dimaksud pola asuh dalam penelitian itu yaitu sistem cara atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari terhadap anak. Sistem cara tersebut meliputi cara mengasuh, membina, mengarahkan, membimbing, dan memimpin anak. Pola ini tentu saja dapat dalam setiap keluarga mempunyai pola yang berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Orang tua sebagai pemimpin sekaligus pengendali keluarga dipastikan memiliki harapan-harapan atau keinginan yang hendak dicapai di masa depan. Harapan-harapan dan keinginan tersebut ibarat sebuah cita-cita, sehingga orang tua akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapainya. Hal tersebut berlaku pula terhadap anak-anaknya. Para orang tua dipastikan memiliki harapan-harapan terhadap anak yang dilahirkan dan dibesarkannya. Misalnya mereka menginginkan sang anak menjadi orang yang patuh dan berbakti pada orang tua, suka menolong, cerdas, terampil, mudah bergaul, berperilaku baik, tegas, disiplin, dan sebagainya. Pola asuh orang tua dapat dijelaskan sebagai berikut. Pola asuh demokratis. Orang tua terhadap anaknya ditandai dengan ikut terlibatnya orang tua dalam bagi waktu belajar dan bermain anak tanpa harus memaksa pada anak, tidak terlalu membiarkan anak memutar TV pada saat waktu belajar, menegur dan menanyakan sebab-sebabnya bila anak tidak belajar, tidak memaksakan anak untuk belajar sesuai kehendaknya, selalu memperhatikan kebutuhan sekolah anak, menemani anak saat belajar maupun tidak terlalu sering, memberi uang saku pada anak secukupnya, selalu memperhatikan sarana prasarana belajar anak, sering meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak, melatih anak untuk bertanggung jawab pada saat anak melakukan kesalahan. Hukuman yang diberikan bersifat mendidik. Yang kedua, pola asuh otoriter. Anak tidak belajar, memaksakan anak untuk melakukan sesuai kehendaknya, tidak terlalu memperhatikan kebutuhan sekolah anak, selalu mengawasi anak saat belajar, jarang memberi uang saku pada anak saat bersekolah. Kalaupun diberi, sering disertai nasihat-nasihat bernada mengancam, jarang meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak, tidak melatih anak diberi bertanggung jawab, dan bila anak melakukan kesalahan dimarahi atau dipukuli tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Yang ketiga, pola asuh permisif yang dilakukan oleh orang tua ditandai dengan membiasakan anak membagi waktu belajar dan bermain sendirian. Selalu membiarkan anak memutar TV pada saat belajar, tidak menanyakan atau menegur bila anak tidak belajar, tidak memperhatikan kebutuhan sekolah anak, tidak pernah menemani saat anak belajar, tidak menasihati anak saat memberikan uang saku, tidak pernah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan anak, tidak melatih anak untuk bertanggung jawab dan membiarkan anak sekalipun yang melakukan kesalahan.
B. Pengasuhan anak dalam Islam. Anak adalah anugerah terindah yang harus kita syukuri yang diberikan oleh Allah dan pelengkap manusia ketika sudah berumah tangga. Dan jika seorang laki-laki dan perempuan sudah menikah tetapi belum dikaruniai anak, maka belum lengkap rasanya. Rasa syukur yang dapat dilakukan kedua orang tua adalah dengan mengasuh, menyayangi, mencintai, dan memberikan pendidikan yang layak untuk anaknya. Anak bukan hanya anugerah terindah yang diberikan oleh pencipta, tetapi juga titipan Allah yang diberikan kepada orang tua yang layaknya dan siap untuk mengasuh anak tersebut. Anak baru lahir kodratnya adalah suci dan anak akan tergantung pada orang tua yang mengasuh anaknya kelak. Seperti pada kedua orang tua itu, maka anaknya juga akan seperti mereka. Rasulullah bersabda, setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya, mengajari, mengarahkan, dan mendidik. Tanggung jawab orang tua meliputi tanggung jawab keimanan, materi, fisik, moral, akal, kejiwaan, sosial, dan seks. Tanggung jawab inilah yang dibentuk pengasuhan tujuan dari pengasuhan itu sendiri sebagai membentuk anak-anak menjadi manusia yang sehat, cerdas, berkarakter, mulia, berakhlak, serta mampu menjadi generasi kuat, bukan menjadi generasi yang lemah dan memiliki masa depan yang cerah. Agar semua ini terwujud, maka orang tua harus mengetahui dan menerapkan pola asuh yang benar sesuai dengan tahapan perkembangan anaknya yang tentunya berlandaskan syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah dalam berbagai sunnahnya. Orang tua lah yang berperan penting untuk mengarahkan kehidupan anak tersebut, mengarah kepada kebaikan atau keburukan, mengarah pada kecerdasan atau kebodohan, mengarah pada akhlak mulia atau akhlak jahiliyah. Peran orang tua tidak hanya ibu, namun ayah juga sangat berpengaruh dalam mengasuh anaknya. Dan hampir setiap waktu, anak akan selalu bersama orang tuanya. Seperti sabda Rasulullah SAW, seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya, dan ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dan seorang wanita juga pemimpin di rumahnya, atas ia bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Menurut derajat, pola asuh secara Islam adalah satu kesatuan yang utuh dari sikap dan perlakuan orang tua terhadap anak yang masih kecil dalam mengasuh, mendidik, membina, membiasakan, dan membimbing anak secara optimal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Pola asuh dibentuk dengan tujuan untuk menghasilkan kompetensi tertentu pada anak. Ketika orang tua berinteraksi dengan anaknya dalam pengasuhan ini, orang tua haruslah cerdas mengetahui perkembangan anaknya yang meliputi kompetensi akidah dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kompetensi akhlak, kompetensi fisik, kompetensi motorik, kompetensi akademik, serta kompetensi sosial emosi, dan didukung dengan pendidikan yang berlandaskan agama Islam. Ada 4 tahap bagaimana mendidik anak mengikut sunnah Rasulullah sebagai berikut. Umur anak-anak dari umur 0 sampai 6 tahun. Pada tahap ini Rasulullah menyuruh kita untuk memanjakan, mengasihi, dan menyayangi anak dengan kasih sayang tanpa terbatas.
Berikan mereka kasih sayang dengan sikap adil terhadap setiap anak-anak. Tidak boleh dipukul sekiranya mereka melakukan kesalahan walaupun atas dasar mendidik. Sehingga anak-anak akan lebih dekat dengan kita. Anak-anak akan merasa aman pada usia kecil. Mereka tahu ibu dan bapaknya selalu ada di sisi mereka setiap waktu. Di umur 7-14 tahun, pada tahap ini harus menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab pada anak-anak. Menurut hadis Abu Daud, perintahlah anak-anak kamu supaya mendirikan sholat ketika berusia 7 tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat ketika berumur 10 tahun. Dan asingkanlah tempat tidur di antara mereka, dengan lelaki dan perempuan. Pukulan bukanlah untuk menyiksa, hanya sekedar untuk mengingatkan anak, sehingga anak-anak akan lebih bertanggung jawab pada setiap perintah terutama dalam mendirikan sholat adalah waktu yang tepat bagi orang tua untuk membangun kepribadian dan akhlak anak-anak mengikut acuan Islam. Umur anak-anak dari 15 sampai 21 tahun pada tahap remaja yang penuh sikap memberontak. Pada tahap ini orang tua sebaiknya mendekati anak-anaknya dengan berteman, tahu berkawan dengan anak-anak, sering berkomunikasi dengan mereka tentang sesuatu yang mereka hadapi. Jadilah pendengar yang setia kepada mereka. Jangan memarahi anak-anak terhadap penggunakan pendekatan. Mereka tidak akan terpengaruh untuk keluar rumah untuk mencari kesenangan lain karena kebahagiaan dan kesenangan sudah ada di rumah bersama keluarga. Umur anak 21 tahun sampai ke atas, tahap ini adalah masa orang tua untuk memberikan sepenuh kepercayaan kepada anak-anak dalam memberikan kebebasan dalam membuat keputusan mereka sendiri. Orang tua hanya perlu memantau, menasehati dengan selalu berdoa agar setiap tindakan yang anak-anak ambil adalah betul. Orang tua harus menasehati mereka, karena kalimat nasihat yang diucap sebanyak 200 kali atau lebih terhadap anak-anak mampu membentuk tingkah baik seperti yang orang tua inginkan. Para ulama 5 mazhab berpendapat adana memang merupakan perkara pengasuhan, pendidikan dan penjagaan pada anak kecil oleh wanita pengasuh. Namun para ulama dari 5 mazhab tersebut berbeda pendapat mengenai lamanya masa asuhan seorang ibu. Siapa yang paling berhak sesudah ibu, syarat-syarat pengasuh, hak atas upah, hingga hal lainnya yang melingkupi perkara tersebut. Misalnya dalam buku fikih 5 mazhab karya Muhammad Jawad Mughniya, agama mengatur siapa-siapa saja yang berhak mengasuh anak apabila seorang ibu tidak mampu mengasuh anaknya. Mazhab Hanafi misalnya berpedoman dari beberapa aspek yang menyertai ketetapannya. Dijabarkan apabila hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan, seibu maka hak hadananya dapat diberikan. Begitu juga pada saudara-saudara perempuan seayah, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara seibu, dan seterusnya hingga pada garis bibi dari pihak ibu dan ayah. Sedangkan dalam mazhab Maliki, hak asuh dapat diberikan kepada apabila berturut-turut dialihkan dari ibu pada ibunya, lalu ibu dan seterusnya ke atas,
kepada saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara ibunya ayah, hingga ibu bapaknya ayah, dan seterusnya. Mazhab Imam Syafi'i mengatur hak atas asuhan secara berturut-turut, meliputi ibu, ibunya ibu, dan seterusnya hingga ke atas. Namun dengan syarat kesemua garis keturunan tersebut adalah mereka yang pewaris si pewaris anak. Para ulama empat mazhab berpendapat adana memang merupakan perkara pengasuhan, pendidikan, dan penjagaan kepada anak kecil oleh wanita pengasuh. Namun para ulama dari 5 mazhab tersebut berbeda pendapat mengenai lamanya masa asuhan seorang ibu. Siapa yang paling berhak sesudah ibu, syarat-syarat pengasuh, hak atas upah, hingga hal lainnya yang meliputi perkara tersebut. Misalnya dalam buku Fikih 5 Mazhab karya Muhammad Jawad Mugniyah, agama mengatur siapa-siapa saja yang berhak mengasuh anak apabila seorang ibu tidak mampu mengasuhnya, apabila tidak sanggup mengasuh anaknya. Mazhab Hanafi misalnya berpedoman dari beberapa aspek yang menyertai ketetapannya. Dijabarkan apabila hak itu secara berturut-turut dialihkan dari ibu kepada ibunya ibu, ibunya ayah, saudara-saudara perempuan kandung, saudara-saudara perempuan seibu, maka hak hadanahnya dapat diberikan. Begitu juga pula pada saudara-saudara perempuan saya, anak perempuan dari saudara perempuan kandung, anak perempuan dari saudara seibu, dan seterusnya hingga pada garis bibi dari pihak ibu dan ayah. Sedangkan dalam mazhab Maliki, hak asuh dapat diberikan apabila itu berturut-turut dialihkan dari seibu kepada ibunya ibu, dan seterusnya ke atas, lalu kepada saudara perempuan ibu sekandung, saudara perempuan ibu seibu, saudara perempuan nenek perempuan dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ibu, saudara perempuan kakek dari pihak ayah, ibunya ayah, hingga ibu bapaknya ayah, dan seterusnya. Mazhab Imam Syafi'i mengatur hak atas asuhan secara berturut-turut, meliputi ibu, ibunya ibu, dan seterusnya hingga ke atas. Namun syarat kesemua garis keturunan tersebut adalah mereka yang pewaris si anak. Kemudian hak asuh juga dapat diberikan kepada ayah, ibunya ayah, ibu dan ibunya ayah, hingga keturunan ke atasnya, dengan syarat yang sama bahwa mereka juga merupakan pewaris si anak pula. Selanjutnya barulah kerabat-kerabat dari pihak ibu, dan disusul kerabat-kerabat dari ayah. Dalam mazhab Hambali, hak asuh berturut-turut berada pada ibu, ibunya ibu, ibu dari ibunya ibu, ayah ibu-ibunya, kakek ibu dari kakek, saudara perempuan kandung, dan saudara perempuan seibu. Kemudian hak asuh bisa juga diberikan kepada saudara perempuan seayah, saudara perempuan ayah sekandung, seibu, dan seterusnya. Adapun syarat asuhan juga tak lepas dari diskursus para ulama 5 mazhab. Syarat asuhan bagi orang yang mengasuh antara lain berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, bukan pemabuk atau peminum khamr, dan tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Syarat yang diatur oleh para ulama 5 mazhab ini disusun sedemikian rupa guna menghindari khianat dari pola pendidikan yang keliru. Tujuan dari keharusan atas sifat-sifat dan syarat tersebut untuk memelihara
dan menjamin kesehatan anak serta pertumbuhan moralnya. Tak terkecuali, para ulama pun sepakat bahwa syarat itu juga berlaku bagi mereka para pengasuh laki-laki. Islam bukanlah agama yang mengekang, namun agama yang memberikan tuntunan untuk memudahkan dan menjaga nilai-nilai kehidupan bagi kelangsungan peradaban. Ketika anak lahir, maka hak-haknya telah dijamin dan harus dipenuhi oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Hak-hak anak inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab bagi orang-orang yang telah ditentukan oleh para ulama mazhab berdasarkan mazhabnya. C. Faktor yang mempengaruhi pola asuh anak. Salah satunya pola asuh orang tua itu dibentuk. Faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua menurut Harlock sangatlah banyak. Faktor-faktor ini bisa membentuk orang tua menjadi pengasuh yang baik bagi si kecil ataupun sebaliknya. Dan dalam mengubah pola asuh, orang tua pun perlu bekerja keras, dimulai dari mengenal dirinya sendiri, kelebihan dan kelemahan, dan lalu membentuk dirinya dengan kebiasaan baru sehingga dia bisa mengasuh anak-anaknya lebih baik. Faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua menurut Harlock sebagai berikut. 1. Kepribadian orang tua memiliki berbeda. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi pola asuh anak. Misalnya, orang tua lebih gampang marah, mungkin akan tidak sabar dengan perubahan anaknya. Orang tua yang sensitif lebih berusaha untuk mendengar anaknya. Kedua, persamaan dengan pola asuh yang diterima orang tua. Sadar atau tidak, sadar orang tua bisa mempraktekkan hal-hal yang pernah dia dengar dan merasakan dari orang tuanya sendiri. Orang tua yang sering dikritik juga akan membuat dia gampang mengkritik anaknya sendiri ketika dia mencoba melakukan sesuatu yang baru. 3. Agama atau keyakinan. Nilai-nilai agama dan keyakinan, nilai-nilai agama dan keyakinan juga mempengaruhi pola asuh anak. Mereka akan mengajarkan si kecil berdasarkan apa yang dia tahu benar. Misalkan berbuat baik, sopan, kasih tanpa syarat atau toleransi. Semakin kuat keyakinan orang tua, semakin kuat pola pengaruhnya ketika mengasuh si kecil. 4. Pengaruh lingkungan. Orang tua muda atau baru memiliki anak cenderung belajar dari orang-orang di sekitarnya, baik keluarga ataupun teman-temannya yang sudah memiliki pengalaman. Baik atau buruk pendapat yang dia langgar akan dia pertimbangkan untuk praktekkan ke anak-anaknya. 5. Pendidikan orang tua. Orang tua memiliki banyak informasi tentang parenting, tentu lewat buku, seminar, dan lain-lain yang akan lebih terbuka untuk mencoba pola asuh yang baru di luar didikan orang tuanya. Yang keenam, usia orang tua. Usia orang tua sangat mempengaruhi pola asuh. Orang tua yang muda cenderung lebih menuruti kehendak anaknya dibanding orang tua yang lebih tua. Usia orang tua juga mempengaruhi komunikasi anak. Orang tua dengan jarak yang terlalu jauh dengan anaknya akan perlu bekerja keras dalam
dalam menelusuri dunia yang sedang dihadapi si kecil. Penting bagi orang tua untuk memasuki dunia si kecil. 7. Jenis kelamin. Ibu biasanya lebih bersifat merawat, sementara bapak biasanya lebih memimpin. Bapak biasanya mengajarkan rasa aman kepada anak dan keberanian yang memulai sesuatu yang baru. Sementara ibu cenderung memelihara dan menjaga si kecil dalam kondisi baik-baik saja. Sampai sini saja presentasi saya. Kalau saya ada yang salah atau yang kurang sopan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit udah? Padahal masih ya? 20 menit lebih. Semangat kali kamu lah. Kalau nggak mau ini nggak ngasih ngode.